Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang saya hormati Bapak Joko Suharyanto, SEME, CPOD, selaku dosen pengampu etika bisnis. Saya Marhamah 22020101027 ingin mengerjakan tugas etika bisnis. Adapun tugas etika bisnis yaitu berupa video presentasi. Nah, di sini ada soal mengenai kegagalan berulang proyek food estate di Kalimantan Tengah. Adapun soal yang harus dijawab adalah satu, pendapat Anda. Berikan pandangan Anda mengenai proyek food estate ini, terutama terkait perubahan lahan sawah menjadi kebun sawit. Anda setuju atau tidak setuju dengan cara proyek ini dijalankan? Dua, analisis etika bisnis, identifikasi isu etika bisnis yang muncul dalam proyek food estate ini, khususnya terkait dengan green phasing atau klaim ketahanan pangan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Apakah nilai-nilai atau prinsip etika bisnis menurut Anda kurang dipenuhi dalam proyek ini? Tiga, rekomendasi penyesuaian. Berikan saran konkret untuk pemerintah atau pihak terkait agar proyek ini bisa memastikan proyek ini sesuatu dengan tujuan awal yaitu ketahanan pangan dan bukan sekedar proyek untuk lahan perkebunan sawit. Jawaban nomor satu, ketahanan pangan selalu menjadi persoalan masyarakat dunia yang membutuhkan pangan untuk bertahan hidup. Penambahan jumlah masyarakat dunia setiap tahunnya mendorong pemerintah di tiap tiap negara untuk menemukan program yang mendukung kedaulatan pangan bagi warga negara. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya krisis pangan adalah program food estate. Menurut saya, pilihan ini sangatlah sulit. Adapun setuju atau tidak setuju, saya akan memberikan alasan. Di antaranya yaitu kalau saya menjawab setuju dengan adanya konsep food estate tersebut, karena dengan adanya konsep food estate berarti pemerintah Indonesia telah berupaya mewujudkan tujuan kedua dikombinasikan tujuan ke-13 Sustainable Development Goals GSDGs, di antaranya mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, dan meningkatkan pertanian berkelanjutan serta penanganan perubahan iklim. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui proyek Food Estate. Food estate merupakan sebuah konsep atau program pengembangan pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan secara besar-besaran dengan mengalokasikan lahan pertanian dalam skala yang luas lebih dari 25 hektar dan memanfaatkan teknologi modern variety and Marita 2023. Tapi saya kalau tidak setujunya adalah alasan cara pelaksanaannya, terutama jika konversi lahan sawah menjadi kebun sawit dilakukan tanpa perencanaan yang matang. Jadi program food estate memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Proyek tersebut menimbulkan kerusakan hutan di Indonesia yang dikategorikan cukup luas. Secara etika bisnis, proyek ini mengandung banyak masalah, terutama dalam aspek keberlanjutan sustainability, keadilan sosial, tanggung jawab lingkungan. Alasan saya dari segi pandang atau argumen baik buruknya adanya food estate adalah satu, kerusakan ekosistem. Perubahan lahan sawah menjadi kebun sawit bisa berdampak negatif terhadap lingkungan secara hilangnya keanekaragaman hayati dan meningkatkan emosi korban. Yang kedua adalah ancaman terhadap ketahanan pangan. Mengurangi luas lahan sawah bisa mengganggu produksi pangan utama seperti beras yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Yang ketiga ada konflik sosial dan ekonomi. Ada risiko konflik dengan
masyarakat lokal yang tergantung pada lahan sawah untuk mata pencarian mereka. Nah, peningkatan produksi pangan. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional dengan harapan dapat mengurangi ketergantungan impor. Terus yang berikutnya adalah peluang ekonomi. Konversi lahan menjadi kebun sawit bisa membuka peluang kerja dan meningkatkan ekonomi lokal. Selanjutnya, pemanfaatan lahan tidak produktif. Jika dilakukan dengan baik, lahan yang sebelumnya kurang produktif bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan hasil pertanian atau perkebunan. Segi pandang argumen baik. Lalu jawaban nomor dua. Kegiatan food estate yang dilakukan oleh petani transmigran yang berasal dari luar daerah food estate dengan tujuan untuk melakukan pemekaran di wilayah food estate. Faktanya beberapa kegiatan food estate memiliki konflik masyarakat, yakni para petani yang merasa dirugikan dari program tersebut. Pasalnya para petani merugi karena adanya perubahan tata cara penanaman dari pemerintah. Selain itu, adanya modernisasi pertanian butuh kerjasama antara pemerintah, korporasi atau petani lebih condong pada korporasi yang menekan para petani dan menjadi semakin tidak sejahtera. Kamim dan Reza 2019. Selain itu, pelaksanaan food estate tidak benar-benar dilakukan di lahan yang sesuai dengan komoditas yang ditanam sehingga hasil panen tidak maksimal. Klaim tentang ketahanan pangan juga menjadi masalah etika jika tidak disertai dengan data dan hasil yang nyata. Jika tujuan utamanya adalah ketahanan pangan, maka fokus proyek seharusnya adalah pada pengembangan produksi. Analisis etika bisnisnya itu, proyek food estate menghadirkan sejumlah isu etika bisnis yang signifikan. Salah satu isu utama adalah green facing, yaitu ketika suatu program atau proyek diklaim ramah lingkungan atau berkelanjutan, padahal kenyataannya justru merusak lingkungan. Dalam kasus ini, proyek food estate sering dipromosikan sebagai solusi untuk meningkatkan ketahanan pangan, namun kenyataan ada indikasi bahwa sebagian lahan digunakan untuk komoditas seperti kelapa sawit yang tidak langsung berkontribusi pada ketahanan pangan nasional. Nah, isu etika bisnis dalam proyek food estate. Satu, green facing, penciptaan hijau yang menyesatkan. Green facing menjadi jika proyek ini diklaim sebagai ramah lingkungan, tetapi kenyataannya menyebabkan deforestasi, perubahan ekosistem, atau meningkatnya emisi karbon akibat konversi lahan sawah menjadi perkebunan. Jika ada kampanye pemasaran yang menonjolkan aspek berkelanjutan tanpa bukti ilmiah yang cukup, ini dapat menjadi bentuk misleading information bagi masyarakat. Yang kedua, ketahanan pangan vs kepentingan industri. Jika proyek ini lebih mengutamakan ekspansi perkebunan sawit dibandingkan produksi pangan pokok seperti beras, maka tujuan ketahanan pangan bisa dipertanyakan. Ada risiko bahwa proyek ini lebih berpihak pada kepentingan korporasi dibandingkan kesejahteraan petani kecil yang tergantung pada lahan sawah. Selanjutnya, transportasi dan akuntabilitas. Apakah masyarakat mendapat akses informasi yang jelas dan jujur tentang dampak proyek ini? Jika tidak, maka ada pelanggaran terhadap prinsip transportasi dalam etika bisnis. Jika ada keputusan yang dibuat tanpa konsultasi dengan masyarakat lokal atau para ahli lingkungan, maka aspek tanggung jawab sosial bisa dikritisi. Terus nilai atau prinsip etika bisnis yang kurang dipenuhi antara lain kejujuran atau transparan. Kejujuran, jika proyek ini menjanjikan keberlanjutan tetapi faktanya merusak lingkungan, maka ada masalah integritas. Dari segi tanggung jawab lingkungan, pengalih fungsian lahan, deforestasi atau kerusakan ekosistem akibat pembukaan lahan berskala besar menunjukkan bahwa proyek ini tidak sepenuhnya menjalankan tanggung jawab ekologis.
Lalu dari segi keadilan sosial, keadil- keadilan sosial jika proyek ini mengorbankan lahan dan mata pencarian masyarakat lokal tanpa partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan, maka prinsip keadilan sosial tidak terpenuhi. Dari segi berkelanjutan, sustainability, sebuah proyek yang berorientasi jangka pendek dan tidak memperhatikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat tidak bisa disebut berkelanjutan secara etis. Dan masyarakat tidak disebut berkelanjutan secara etis. Lalu jawaban tiga, implementasi program food estate didasarkan atas peraturan Presiden nomor 109 tahun 2020 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional PSN 2020-2024 pemerintah pusat. Merespon peraturan Presiden tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kebutuhan menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 24 Men LHK Sekjen garis miring Kum garis titik 1 garis miring 10 garis miring 2020 tentang penyediaan hutan untuk pengembangan kawasan food estate. Program food estate juga dalam pengembangannya menciptakan korporasi petani untuk memaksimalkan aktivitas sektor pertanian dari hulu hingga hilir berada dalam satu kawasan yang disebut dengan integrasi pertanian. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dijalankan dalam korporasi petani secara berkelanjutan. Adapun pengembangan kawasan food estate dirancang berdasarkan tiga pendekatan, yaitu satu, pengembangan cluster, dua, integrasi antar sektor dan subsektor, yang ketiga, pemberdayaan masyarakat lokal yang dilakukan secara terpadu antar multisektor dan bidang terkait yang dikelola melalui korporasi. Program food estate juga dirancang sebagai sebuah program industrialisasi pertanian berskala besar. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjaga investor dari luar asing untuk dapat berinvestasi dalam program food estate dengan menawarkan kemudahan berinvestasi. Dalam pedoman umum tentang program food estate, langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah adalah menetapkan calon petani dan calon lokasi CP, CL di masing-masing desa di dalam satu kawasan. Adapun yang bertugas untuk mengkoordinasikan teknis program di lapangan adalah Dinas Pertanian, BPP, dan Menteri Tani setempat. Berikut beberapa rekomendasi yang bisa diajukan agar proyek food estate lebih bertanggung jawab secara etika dan lingkungan adalah: satu, optimalisasi lahan untuk pangan, bukan perkebunan sawit. Pemerintah perlu menetapkan regulasi yang memprioritaskan produksi pangan utama seperti beras, jagung, dan tanaman pangan lainnya dibandingkan ekspansi perkebunan sawit. Evaluasi lahan sebelum konversi. Pastikan bahwa lahan yang digunakan benar sesuai untuk pertanian dan tidak merusak ekosistem penting. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan. Publikasi laporan berkala mengenai dampak proyek food estate terdapat ketahanan pangan, ekonomi lokal, dan lingkungan. Yang kedua, melibatkan akademisi, pakar lingkungan, dan petani dalam pengambilan keputusan agar kebijakan tidak hanya berpihak pada industri besar. Yang ketiga, penerapan praktik pertanian berkelanjutan. Penggunaan metode agroforestry yang menggabungkan tanaman pangan dan vegetasi alami untuk mengurangi dampak ekologis. Pemanfaat teknologi pertanian yang ramah lingkungan seperti pertanian organik dan atau sistem irigasi hemat air. Yang empat, perlindungan hak petani dan masyarakat lokal. Memberikan akses pelatihan dan bantuan teknologi kepada petani agar mereka bisa beradaptasi dengan sistem pertanian modern kehilangan mata pencarian, memastikan kebijakan tidak merugikan masyarakat adat yang bergantung pada ekosistem alami untuk bertahan hidup. Yang kelima adalah pengawasan dan evaluasi ketat. Pemerintah harus membentuk badan independen yang mengawasi jalannya proyek
memastikan tujuan tetap berfokus pada ketahanan pangan, audit lingkungan secara berkala untuk mencegah eksploitasi lahan secara berlebihan. Nah, itulah jawaban saya. Kurang lebihnya atau saya mohon maaf. Ini saya mencari referensi dari ini dan dokumentasi. Nah, terima kasih. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.